Selamat datang lagi di pembahasan kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih satu strategi dari bukunya David Rosen, 99 Negotiating Strategies, spesifiknya bab 42, soal mendapatkan komitmen publik. Sering kelewat padahal ini wah kuat banget efeknya. Sumber kita ya cuma bab ini aja. Nah, misi kita kali ini apa? Kita mau bongkar kenapa sih kalau orang udah ngomong setuju di depan umum, itu bisa jadi kayak jangkar gitu dalam negosiasi. Oke, siap ya, kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti bab 42 ini sebenarnya simpel ya. Kalau seseorang udah bilang iya atau setuju secara publik di depan orang lain gitu, itu tuh kayak ngasih dorongan kuat buat dia nepatin omongannya. Betul. Dan yang menarik itu dasar psikologisnya kan. Kita ini kan punya semacam dorongan dari dalam diri buat jaga muka, jaga reputasi, pengen kelihatan konsisten sama apa yang udah diomongin. Kata adalah janji, itu beneran ngaruh ke cara kita memandang diri sendiri. Oh iya iya. Jadi kalau narik omongan yang udah di depan umum, rasanya kayak ngerusak citra diri gitu loh. Nah, strategi Rosen ini main di situ, manfaatin tekanan psikologis itu. Oke oke, paham. Nah, terus gimana kita nih, para pendengar, bisa pakai ini? Maksudnya praktisnya gimana di meja negosiasi? Nah, kalau dari Rosen di bab 42 ini, sarannya tuh jangan nunggu sampai deal gede di akhir aja. Justru cari kesempatan buat dapat iya atau persetujuan kecil-kecil di sepanjang proses negosiasi. Persetujuan kecil-kecil. Contohnya gimana tuh? Misalnya nih, di awal banget, bisa minta komitmen, oke, kita sepakat ya negosiasi ini kita jalani dengan niat baik. Atau pas lagi bahas harga, terus udah nemu rentang tertentu, bisa bilang, jadi kita bisa kunci dulu ya rentang harga antara X sampai Y yang jadi fokus kita ke depan. Ah, oke oke. Dapat iya yang jelas untuk hal-hal spesifik kayak gitu, itu bikin pihak lain jadi lebih segan buat mundur gitu aja nanti. Ngerti-ngerti. Jadi kayak bangun jembatan gitu ya, sedikit demi sedikit, pasang papan persetujuan makin kokoh jembatannya. Tepat sekali analoginya. Setiap papan komitmen publik itu bikin makin susah dibongkar lagi. Rangkaian komitmen kecil ini pelan-pelan ngunci pihak lawan. Ujung-ujungnya balik lagi ke prinsip konsistensi tadi. Konsistensi psikologis ya. Iya, orang tuh pada dasarnya nggak suka kelihatan pelin-pelan, apalagi di depan umum kan. Ada tekanan internal buat ya udah lakuin aja sesuai yang udah diomongin, biar kelihatan berintegritas gitu. Nah ini nih bagian yang menurut saya paling, wah menarik banget dari bab 42. Rawson juga ngasih peringatan keras loh, kayak pedang bermata dua gitu strateginya. Dia bilang, kita juga mesti hati-hati banget pas kita sendiri yang bikin janji publik. Betul. Ini langsung nyambung ke pertanyaan strategis yang krusial banget buat negosiator. Gimana caranya kita seimbangin? Kita pakai taktik ini buat ngikat lawan, tapi di sisi lain kita juga butuh ruang gerak, butuh fleksibilitas kan? Iya juga ya. Kalau kita gampang banget bikin komitmen publik terus nanti ditarik lagi, wah, risikonya gede. Risiko spesifiknya apa aja tuh? Selain ya jelas kelihatan nggak bisa dipegang omongannya. Ya pertama, kredibilitas pasti anjlok. Itu kan aset paling penting ya dalam negosiasi. Tapi lebih dari itu, Anda bisa dianggap nggak tulus, atau malah, wah, manipulatif nih orang. Manipulatif ya. Iya, lawan bisa mikir, dia ngomong setuju sekarang cuma taktik aja, belum tentu beneran niat. Ini bisa ngerusak suasana negosiasi banget. Kepercayaan hilang, ya udah, kedepannya susah banget buat deal apa-apa lagi. Bangun lagi kepercayaannya butuh waktu lama kan? Bener banget. Jadi bukan cuma soal nggak konsisten, tapi bisa ngerusak hubungan jangka panjang juga ya. Kredibilitas hilang, posisi tawar kita juga jadi lemah. Ironis ya, padahal itu masalah yang sama yang pengen kita hindari dari pihak lawan pas pakai taktik ini. Makanya, kuncinya itu ya selektif dan penuh pertimbangan. Pikirin matang-matang konsekuensinya sebelum kita ngomong iya di depan umum. Beneran siap nggak kita terikat sama itu? Ada kemungkinan nggak kondisinya berubah drastis nanti? Nah, ini seninya negosiasi di sini. Oke, jadi kesimpulan praktisnya nih buat Anda yang dengerin ya, manfaatkan kekuatan komitmen publik ini secara strategis. Pakai buat ngunci poin-poin penting, biar lawan lebih mungkin nurutin karena ada tekanan psikologis tadi. Tapi,
Lakukan dengan bijak ya. Hati-hati juga pas kita sendiri yang ada di posisi bikin komitmen. Nah, sebagai penutup nih, ada pemikiran buat Anda bawa pulang. Bab 42 ini kan landasannya prinsip psikologis yang kayaknya universal ya. Kata adalah janji. Tapi coba deh direnungkan. Kira-kira gimana ya perbedaan nuansa budaya? Misalnya budaya yang lebih komunal sama yang individualis. Itu bisa ngaruh nggak sih ke bobot dan efektivitas sebuah komitmen publik dalam negosiasi? Tekanan sosial buat konsisten itu sama kuatnya nggak di mana-mana. Ini bisa jadi lapisan pertimbangan ekstra kalau Anda negosiasi lintas budaya. Sesuatu buat digali lebih lanjut sendiri.